Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD, NIM 193104 1169 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membawakan beberapa materi, yaitu tentang variabel penelitian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seseorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani sehingga menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan sebuah variabel penting. Kerlinger 1990-57-66 menyatakan variabel dapat dikelompokkan menurut berbagai cara, antara lain: yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat, dan yang kedua, variabel aktif dan variabel atribut, dan yang ketiga, variabel kontinu dan variabel kategori. Adapun menurut Ari Kunto 2005-94 sampai 100-04 mengutip pendapat Sutirno Hadi yang mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi, misalnya jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan, berat badan 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo dan sebagainya. Tinggi badan 180 cm, 168 cm, 175 cm dan seterusnya. Dan tinggi lompatan vertikal jam 45 cm, 50 cm dan seterusnya. Gejala yang muncul di depan merupakan objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Baiklah, selanjutnya kita lanjut. Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Adapun contoh variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket dan keterampilan sebagainya. Contoh variabel kuantitatif antara lain kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas layanan kepada mahasiswa dan sebagainya. Lebih jauh variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum. Diskrit dan continuous. Adapun menurut Ibnu 2003 36 sampai 38, variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori dan kondisi. Dalam penelitian, peneliti memusatkan perhatiannya untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang ada variabel. Apakah itu hubungan sebab akibat atau korelasional? Variabel dibeda-bedakan jenisnya berdasarkan kedudukan dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel, dapat diidentifikasi beberapa jenis variabel kontrol dan variabel antara intervening. Tukham 1978. Baik, selanjutnya variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dapat berupa yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Yang pertama yaitu variabel terikat. Dependent variabel adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel respon berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi yang suatu variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian, yang disebut dengan variabel bebas. Kerlinger 1979. Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Sebagai contoh, dalam suatu studi hubungan antar dua variabel berikut,
Yang pertama itu hubungan antara kekuatan otot tungkai X dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola Y. Dan yang kedua yaitu hubungan antara kekuatan otot lengan X dengan ketepatan servis pemain poli Y. Selanjutnya yang kedua yaitu variabel bebas atau independent variabel. Adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam diri seorang atau lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. Pengertian variabel bebas ini akan jadi lebih jelas bila diilustrasikan dengan contoh berikut. Yang pertama, hubungan antara kekuatan otot tungkai X dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola Y. Yang kedua, hubungan antara kekuatan otot lengan X dengan kekuatan servis pemain bola poli Y. Bertolak dari dua contoh di depan, dapat dinyatakan variabel terikat Y merupakan variabel yang akan selalu berubah jika X berubah. Dengan demikian, perubahan skor pada variabel bebas X sangat berpengaruh terhadap perubahan variabel terikat Y. Selanjutnya yang ketiga, variabel moderator merupakan variabel antara sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antar variabel bebas primer dan variabel terikat. Bess 1977 dan Tuchman 1978. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Ilustrasi berikut ini akan memperjelas pengertian variabel moderator yang dimaksud dalam penelitian, yaitu seorang peneliti ingin membandingkan keefektifan metode penjelajahan gerak, movement exploration, dan penemuan terpimpin, guided discovery, untuk mengajarkan keterampilan bermain sepak takraw. Yang keempat yaitu variabel kontrol. Tidak semua variabel dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk dijamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang pengaruhnya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan, diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penempatan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah dipelajari pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Adapun contoh penelitian tentang metode pembelajaran variabel kontrol adalah pembelajaran di depan. Maka peneliti dapat menetralkan pengaruh variabel karakteristik keterampilan motorik tinggi dan rendah dengan mengambil sampel hanya kelompok yang memiliki keterampilan motorik tinggi. Atau penelitian menetapkan variabel sebagai variabel kontrol. Misalnya mengukur keterampilan awal sepak takraw dan atau motor educability. Pengontrolan dapat dilakukan dengan jalan membatasi sampel pada siswa kelompok usia tertentu. Kita masuk yang kelima, yaitu variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel P, variabel yang konkret atau nyata, variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur. Pengaruhnya terhadap variabel terikat
Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat tidak hanya dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut bisa dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Seorang peneliti ingin mempelajari hubungan antara minat masuk program studi pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Keluargaan dengan prestasi belajar. Dengan hipotesis bahwa makin tinggi minat masuk program studi pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Makassar, makin tinggi prestasi yang dicapai dengan rumusan lain dapat dikemukakan. Siswa yang memiliki usia dengan inteligensi taktis, tingkat keterampilan mereka berhubungan langsung dengan jumlah latihan setiap hari atau setiap minggu untuk siswa dengan keterampilan motorik tinggi, dan tidak langsung untuk siswa dengan keterampilan motorik rendah. Pengajuan hipotesis tersebut melibatkan variabel-variabel yang dipertimbangkan. Adapun variabel-variabel yang harus dipertimbangkan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat atau tingkat keterampilan. Yang kedua, variabel bebas atau jumlah latihan setiap minggu. Yang ketiga, variabel moderator atau keterampilan motorik. Yang keempat, variabel kontrol atau usia dan inteligensi taktis. Dan yang terakhir, variabel intervening atau belajar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, definisi istilah dan operasional. Dalam sebuah penelitian, definisi istilah dan definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian dan kekurangan jelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam skripsi atau karya ilmiah. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut dikaitkan dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Menurut UM 2013, definisi istilah dapat berbentuk definisi yang variabel dan yang akan diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati secara tidak langsung. Definisi operasional tersebut akan menunjukkan pada alat pengambilan data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Menurut Ibnu 2003 39 sampai 40, variabel yang telah didefinisikan perlu didefinisikan secara operasional, sebab menurut istilah variabel yang dapat diartikan secara berbeda-beda oleh yang diberikan orang yang berkaitan. Penelitian adalah proses komunikasi yang memerlukan akurasi bahasa agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian antar orang dan antar orang lain dapat mengurangi penelitian tersebut. Adanya definisi operasional dirumuskan untuk kepentingan akurasi, komunikasi, dan replikasi. Ada berbagai cara untuk mendefinisikan suatu variabel. Ada kalanya definisi tersebut sekedar sinonim atau konseptual. Definisi operasional dan definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati atau diukur itulah yang akan merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cepat terhadap objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi oleh orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh definisi istilah dan definisi operasional. Contoh definisi istilah keterampilan bermain sepak takraw adalah kemampuan pemain sepak takraw dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota dan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan lainnya selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Untuk contoh definisi operasional keterampilan ada banyak di berbagai macam cabang olahraga.
Baik, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.